Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Habib? Baik, alhamdulillah. Yang kita sambil ngobrol sambil ngopi biar otaknya nggak kaku, biar nggak beku. Ini ada 3. Nah, ada 3. Kita ada 2. Sebenarnya ada nih 1 orang. Ada 1 orang ada ini. 1 orang. Kelihatan. Nggak kelihatan. Agak masuk ya. Nggak masuk dia nih. Ini rencananya mau bertiga nih. Nggak, ya udah kita berdua aja. Yang lain pada nggak mau muncul di kamera. Jadi begini Habib, sambil ngobrol sambil santai, yang penting bermanfaat. Insyaallah. Banyak pertanyaan karena ini menjelang Idul Kurban. Banyak pertanyaan dari teman-teman jamaah, teman-teman juga di kampung-kampung seputar pemotongan hewan kurban, seputar hukumnya penyembelihan hewan kurban. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah Al-Faqih rangkum. Ada pertanyaan pertama, yaitu asal hukumnya kurban, gitu Habib. Kalau di dalam kitab Yaqutun Nafis itu dibilangin asal hukum berkurban dalam mazhab Syafi'iyah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, jadi sunnah yang sangat ditekankan. Meskipun ada beberapa mazhab ya, di sini dikatakan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, itu dia wajib, bahkan wajib berkurban. Ya, di sini ada wal udhiyah masnunatun ala qaulil jumhur. Menyembelih atau udhiyah itu berkurban itu ada masnunah, disunahkan atas qaul jumhur. Menurut jumhur kenapa? Wa minal ulama may yaqulu biwujubiha. Sebagian ulama ada yang mengatakan itu wajib. Huma Abu Hanifah wa Malik ya. Mereka itu Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Dalam kitab lain dikatakan Imam Malik sunnah wajib. Ikutin hadis Nabi mengapa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau berkata, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana." Ini hadis Masya Allah Muhammad. Jadi buat pelajaran kita juga, Nabi sendiri yang berkata ya, siapa orang yang memiliki keluasan rezeki tapi dia tidak mau berkurban, maka jangan lagi dia dekat-dekat musola kami, tempat sholat kami. Jadi yang ngusir itu, yang bukan ngusir tapi yang melarang untuk mendekati itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hukumnya sunnah yang ditekankan ya. Jadi sangat enak betul ya. Makanya kalau ada kelebihan rezeki bisa untuk berkorban, kau jangan apa ya, misalnya ente punya rezeki bisa beli kambing, terus ente bisa nafkahin ente sama orang-orang yang ente tanggung nafkahnya, istri iya, sehari sampai hari tasrik berarti 4 hari, lebih dari hari tasrik, seharinya setelah hari tasrik, makanya dia udah terbilang mampu. Kalau 1 hari misalnya ente dan sama orang yang ente nafkahin bisa makan, listrik udah kebeli, hutang udah kebayar segala macam, nggak ada apa-apa. Misalnya seharinya itu 100.000, berarti 400.000. Terus ente punya duit 2.500.000. Ditambah 400.000, ente punya 3 juta deh katakan. Udah bisa belum beli kambing? Udah bisa. Buat nafkahin selama hari tasrik? Bisa. Beli berarti ya. Sampai sehari setelah hari tasrik. Jadi kayak zakat fitrah. Zakat fitrah tuh begitu. Ente mampu untuk membeli makan di hari rayanya sehari itu, terus ada kelebihan uang untuk apa?
bayar zakat, beli beras untuk zakat, nah itu terbilang mampu. Begitu Bang. Oke, Habibana. Terima kasih Habib. Apa jadi tadi Ini hukumnya adalah ya? hukumnya sunnah yang ditekankan. Jadi begitu, teman-teman barangkali yang melihat video kita, Barangkali. ini jawabannya, sunnah yang ditekankan. Ini ada pertanyaan selanjutnya Habib. Banyak. Ada banyak. Masih banyak di scroll ke bawah. Ini kurban dengan cara iuran yang dilakukan oleh sekolah. Nah, biasanya kan kalau kita yang anak-anak sekolah tuh dipindahin biaya kurban sekian untuk kambing atau untuk sapi. Nah, itu bagaimana hukumnya? Iya, banyak emang sekarang sekolah itu misalnya per kelas dimintain semuanya potongan beli kambing. Nah, begini Bang, satu kambing itu hanya untuk satu orang. 2 orang ini nggak bisa. Tapi untuk satu orang. Sapi untuk 7 orang. Lebih nggak boleh. Nah, jadi maka gimana korbannya ya nggak sah. Maka itu jadinya hanya sedekah. Dapat pahala juga, cuma pahala sedekah. Cuma sekali lagi, mana lebih bagus sedekah atau berkurban? Ya berkurban. Karena sebagian ulama mengatakan wajib. Kurban itu wajib. Nah, baiknya itu ngakalin dah. Kalau mau misalnya satu murid-murid tuh, satu kelas semua murid patungan buat beli kambing. Nah, itu semuanya harus sepakat. Kasih wali kelas misalnya, atau ketua kelas, kasih satu orang. Jadi nanti korbannya atas satu kelas. Pahalanya untuk murid bisa. Dan juga mungkin sekolah untuk menjadikan anak-anak atau anak-anak murid-muridnya bisa belajar bagaimana untuk media pembelajaran. Betul. Jadi hukumnya boleh dulu. Nggak boleh. Oh, tadi berarti saya nggak nyimak nih dari dulu. Ini kayaknya belum ngopi. Hukumnya nggak boleh kalau satu kambing itu rame-rame. Karena satu sekolah apalagi karena satu kambing itu untuk satu orang. Ya. Satu sapi untuk 7 orang. Sama kayak misalnya di kantor pabrik. Kebetulan ada non muslim atau di wilayah non muslim mau beli sapi ini, mau ikut korban, bisa nggak? Jadi nggak ada kewajiban, nggak bisa. Akalin aja si penerimanya, ngomong sama bosnya, sama orang penerima. Udah mendingan ini sapi atau ini kambing buat saya, atau sapi kan 7 orang buat fulan. Jadi saya ini dapat pahala ini, jadi korbannya dapat. Dan tidak mengurangi kebaikan bapak. Gitu. Karena memang nggak dipungkiri juga ini dapat. Perkataan orang kafir, ada yang berpendapat orang kafir juga dapat kebaikan dari perbuatan baiknya dia, tapi di dunia bukan di akhirat. Betul. Sama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu wa ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Nah, cuman kalau orang kafir hanya di dunia. Baiklah, Habibana, terima kasih. Ada lagi nih Habibana. Ada lagi nih. Seseorang yang belum akikah, apakah boleh? Masya Allah. Dari ulang. Aduh, nyantai dulu dah. Habib ngopi. Al-Fakir ngopi. Baru kita lanjut lagi. Bagaimana seseorang yang belum akikah tapi melaksanakan atau melakukan kurban gitu Habib? Bagaimana Habib? Iya. Itu ada tuh kejadian di salah satu wilayah Jakarta Timur. Jadi ada Ustadz. Jadi ada Ustadz Fulan lah, kita sebut Ustadz Mawar atau Ustadz Fulan. Dia ngomong kepada orang yang mau berkurban, dilarang
karena alasan belum akikah. Akikah. Lalu kalau belum akikah kagak boleh korban, akikah dulu. Iya, akikah dulu. Begini Bang. Akikah sunnah muakkadah juga. Sunnah muakkadah. Sangat itu. Hukumnya sama. Tapi kesunahan itu bukan untuk si anak. Iya. Untuk orang tuanya. Untuk orang tua. Dan itu pun dilihat lagi. Apakah sudah gugur atau tidak kesunahannya tersebut. Akikahnya. Ya. Kalau akikah itu mulai dari anak hari pertama dilahirkan sampai 40 hari dilihat keadaannya orang tua. Kalau keadaannya si orang tua ini mampu untuk membeli atau untuk mengakikahi si anak, tapi dia nggak mau akikah sampai 40 hari, padahal dia mampu, tapi dia nggak akikah, maka si orang tua tetap dituntut kesunahannya sampai si anak berumur baligh. Tapi kalau dari hari pertama sampai hari ke-40 emang dia kagak bisa buat beli kambing, belum mampu gitu. Iya, tapi di hari ke-41 dan 42 dia baru punya. Itu dalam kitab ini nih, I'anatul Talibin ada. Iya. Di situ nggak dituntut lagi. Setelah balik. Setelah 40 hari. Setelah 40 wah, hari. nggak mudah deh. Kurang ngopi lagi. Ngopi lagi. Jadi dari hari ke-1 sampai ke-40 dia nggak mampu. Dia belum mampu, orang tuanya nggak mampu. Di hari ke-41 ada dia uang, dapat rezeki. Itu dia udah nggak ada tuntutan untuk mengakikahi anak. Tapi kalau ngakikahin anaknya tetap ngakikahin anaknya boleh, ya boleh. Jadinya sedekah lagi. Nah, nilainya sedekah. Berarti kesunahannya itu untuk orang tua. Dan ketika anak sekarang udah besar, kan sampai balik batasnya. Anak udah besar, dia tahu kalau dia belum diakikahi orang tuanya. Lihat kondisi orang tuanya saat itu. Dia mampu atau tidak dari hari pertama kelahiran sampai ke 40. Kalau nggak mampu, berarti dia juga nggak ada kesunahan. Maka baiknya mana? Korban atau akikah? Korban. Karena korban itu diperintah. Untuk per orang. Rasulullah lirabbika wanhar, bagi setiap orang yang mampu. Apalagi di dalam satu keluarga itu sunnah kifayah. Bagi yang mampu, ini keluarga mampu. Salah satu ya. Salah satunya deh, sunnah kifayah. Makanya ada fardu kifayah, ada sunnah kifayah. Ya, azan termasuk sunnah kifayah. Harus ada yang bisa. Dianjurkan untuk bisa. Begitu jadi Bang. Terima kasih ya. Dan korban itu berlaku setiap tahun, setahun sekali. Akikah itu kan waktunya panjang. Berarti kurban. Nah, bagus lagi kurban seminggu kemudian selepas hari tasrik akikah bagus kan. Terjawab, Habib. Terjawab. Terpahami tidak? Ntar kita lihat aja videonya lagi. Terlalu. Ada lagi nih Habib. Udah ya. Ngopiin deh. Jadi kalau di depan kamera harus begitu, harus bersuara. Nah, ada suaranya ya Rauf, ya Rauf. Allah Subhanahu. Itu ya Rauf itu kalau buat anak lagi panas. Gitu. Ini gal ada mengatakan meniup. Nah, ini dengar dari Quran. Cuma anda lupa hukum ini hadis atau bukan bas. Gal ada yang mengatakan kalau panas itu nggak boleh ditiup loh. Makruh. Kopi nggak boleh ditiup. Terus gimana ngakalinnya? Anda dengar dari anda punya Ami almarhum Nabi Mustafa Al-Abbas baca ya Rauf. Ini ada tiupan terakhir. Jadi tiup juga, zikir juga. Ya Rauf. Dan dapat sunnahnya. Air itu kalau dizikir, Masya Allah. Kenapa ya kalau ngobrol lama Habibana dapat ilmunya sampai minum kopi aja dapat ilmunya. Ya Rauf. Lah udah mau habis emang masih panas. Ada lagi nih pertanyaan. Sambil nungguin kopi panas lagi.
Ada lagi, gimana kalau kambing perempuan atau kambing yang hamil disembelih? Nah, hukum kambing perempuan buat disembelih boleh. Bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dia lebih suka kambing yang perempuan. Tapi kalau yang hamil nggak boleh. Kondisi hamil disembelih? Iya, nggak boleh. Lain hal kalau nggak tahu itu lagi hamil. Iya. Kalau lagi hamil, tahu nih lagi hamil nggak boleh disembelih. Tapi kalau nggak tahu, nggak boleh. Kalau tahu nggak boleh. Kalau tahu nggak boleh. Kalau nggak tahu boleh. Boleh. Lagi. Kita makin malam kayaknya makin ngantuk. Terjawab, Habib. Kopinya dingin. Ada lagi nih pertanyaannya. Tempat pemotongan hewan kurban itu baiknya di masjid atau di lingkungan atau di rumah pribadi atau seperti apa? Karena masyarakat ini kan atau di RPH. Iya, atau di RPH, rumah penyembelihan hewan. Nah, itu banyak pertanyaan dari teman-teman juga. Ada loh. Nah, ini ngadik itu. Boghanil muhtaj. Kita apa, Habib? Boghanil muhtaj. Boghanil muhtaj. Boghanil muhtaj. Kecil. Boghanil muhtaj. Pakai jim. Boghanil muhtaj. Muhtaj. Nah. Wa an yakuna dzalika hadahwa jadi di sini wa yusanu an yasbahaha al-udhiyata ar-rajul, disunahkan menyembelih udhiyah itu laki-laki binafsihi, dengan dirinya sendiri. Gini maaf, jadi mudah-mudahan menjawab, mungkin nggak ada yang bertanya. Jadi itu sebetulnya sunnah yang menyembelih itu adalah orang yang berkorban. Oh gitu. Begitu maaf. Kalau saya berkorban, disunahkan maaf. Iya. Sunnahnya. Nah, ya, bukan panitia, bukan ustaz. Bahkan di sini dikatakan in ahsan dzabha lil ittiba. Kalau dia nyembelihnya bagus, dia bisa sembelih. Ya. Nah, itu untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi itu menyembelih sendiri. Rawahu Syaikhan, bahkan Imam Bukhari Muslim meriwayatkan ini. Ya, jadi gitu. Nah, gimana kalau perempuan yang menyembelih? Ya. Boleh, cuma disunahkan laki-laki. Kecuali dalam lingkungan tersebut tidak ada laki-laki yang boleh, bisa menyembelih. Halal. Boleh. Atau ada laki-laki cuma takut sama darah. Nah, kan banyak tuh. Sekarang di lingkungan inilah justru yang laki-laki yang takut sama darah. Nah, itu justru perempuan. Itu boleh kalau ada perempuan. Kalau udah laki-laki semuanya udah lemas. Wa an yakuna dzalika fi baitihi, dan hendaknya hal itu dilakukan di rumahnya. Nah, ini sekarang banyak berantem di wilayah kita ini. Ya. Bukan di wilayah kita, di beberapa wilayah DKM sama ketua RT. Iya. Jadi atau bikin warga sendiri sama RT atau warga sama DKM. Iya. RT pada buat sendiri di lingkungannya, DKM kagak terima. Ya kan, sampai kemarin itu dapat omongan, apa fungsinya masjid kalau begitu? Ya. Motong kok nggak di masjid, korban nggak di masjid. Apa gunanya korban? Apa fungsinya? Ya, dia nggak tahu. Masjid itu fungsinya buat sholat, Bang Al. Ibadah. Iya, ya korban kan juga ibadah, tapi beda gitu. Karena masjid itu dari kata saja ya untuk sholat, ya etikaf, bukan untuk penyembelihan. RPH. Gitu ya, apalagi kalau di halaman masjid yang memang halamannya itu wakaf untuk masjid, ya nggak boleh, jadi haram malah. Tapi kalau tanahnya itu untuk halaman masjid untuk kemaslahatan muslimin boleh. Tapi kalau wakafnya untuk masjid, ya nggak boleh. Untuk sholat, nggak boleh.
tidak diperuntukkan untuk yang lain. Iya, artinya Dan kalau motong di rumah dan disunahkan malah di rumahnya sendiri. Cuman kan banyak sekarang ini kenapa para ulama kita taruh di halaman masjid atau di RT, karena kita tahu juga deh Jakarta apalagi sekarang di gang-gang ini nggak ada ruang yang ruang terbuka, ruang cukup untuk penyembelihan. Dan di masjid. Benar, dan budaya di Indonesia rata-rata orang taunya penyembelihan hewan kurban harus di masjid, padahal sunahnya malah di rumah. Nah, apa di sini dikatakan bimas hadi min ahlihi, agar disaksikan oleh keluarganya. Liyafrahu bidzafi, agar itu keluarganya pada senang dengan sembelihan itu. Akan pendidikan juga buat anaknya. Wa yatamatta'u bilaham, dan agar mereka bersenang-senang dengan dagingnya. Begitu. Nah, ada tuh kan di sini juga amal mar'atu fasunnatul laha an tuwakkala kama fil majmu', dan adapun perempuan maka sunahnya diwakilkan pemotongan itu. Oh, kalau perempuan diwakilin, tapi harus ngelihat. Ya. Kecuali bukan harus kesunahan. Perempuannya takut darah, lihat kayak bagaimana hadis Rasulullah itu memerintahkan putrinya Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha untuk menyaksikan sembelihan. Ya, jadi kalau kita naruh di masjid atau di RT, ajak keluarga kita untuk nyaksikan. Biar pada senang. Terjawab, Hamid. Lagi. Ini pertanyaan masih banyak, tapi kopi tinggal sedikit. Iya, emang tegawat ini tuan rumah. Kode keras Wari, kita lanjut ke pertanyaan aja lagi dia. Nah, ini ada lagi nih, Habib. Daging hewan kurban itu kan didistribusikan biasanya oleh wilayah atau oleh pengurus atau panitia. Nah, didistribusikan kepada masyarakat, namun ada masyarakat yang menerima, yang khususnya para kafir, para orang non muslim, dibagikan juga. Nah, itu apa hukumnya, Habib? Iya. Hukumnya jelas mutlak tidak boleh. Nggak boleh karena daging ini adalah diafatullah lil mu'min, jamuan Allah untuk orang-orang beriman. Jadi maka daging ini hanya untuk orang-orang beriman. Makanya dijual aja nggak boleh. Dijual nggak boleh. Ya, tapi kalau untuk orang fakir dia boleh menjualnya. Nah, jadi untuk orang kafir boleh nggak? Nggak boleh. Ada gaul yang mengatakan boleh kalau itu kafir zimmi, dan itu pun harus fakir banget, boleh. Cuma itu lemah banget. Nah, sekarang kan kafir zimmi sendiri nggak ada, dan yang fakir banget nggak ada. Udah, di kota besar. Muslim juga banyak yang miskin. Udah kasih aja orang miskin. Terutama yang di lingkungan sendiri. Iyalah, di lingkungan kasih. Udah biarkan mereka itu makan daging enak yang banyak. Iya. Kok nggak ada toleransi? Ini ada urusannya dengan toleransi. Nggak ada. Udah kalau udah bilang bicara haram, ya udah haram. Ikutin aja. Al khairu kulluhu fi ittida'i man salaf. Semua kebaikan ada dalam mengikut ulama salaf. Ya. Oh, kalau emang berat juga udah biasa di sini kasih, karena lingkungan kan banyak orang kafir, gimana? Jadi kalau emang mau begitu patungan aja dah. Patungan beli daging lagi, bukan daging korban ya. Jangan dari yang daging korban yang harus didistribusikan untuk mukmin. Nah, begitu. Baik, Habib, terjawab. Kalau mereka tetap maksa juga nih orang kafir mau, ya udah sudah aja masuk Islam. Sadar dulu. Ada lagi, Habib, pertanyaan berikutnya, yaitu oh, sudah tadi, Habib, sudah terjawab. Ini ada pertanyaan yang tadi sudah terjawab. Apaan tuh? Perempuan bolehkah menyembelih? Nah, ini tadi dari pertanyaan yang berikutnya. Dan ini
Selanjutnya, bolehkah bagian dari kambing, kepala atau kulit menjadi upah untuk panitia atau penyembelih? Habib. Boleh. Haram. Pokoknya pakai kulit atau pakai kepala. Iya. Biasanya kan istilahnya mungkin udah lillahi ta'ala aja. Apa? Bahasanya itu tuh. Apa tuh? Oh. Jenggot. Iya, artinya bagian kepala nih. Udah buat jagal aja deh, buat yang ini. Nggak boleh. Makanya panitia itu kalau bersedia untuk menjadi panitia, jangan pura-pura ikhlas lillahi ta'ala. Iya. Tapi malah ngambil kulit, ngambil kepala yang akhirnya dijual. Jangan. Nggak boleh. Nah, kalau mau jadi panitia, nggak apa-apa itu. Bayar, mintain. Siapa yang mau motong di masjid, bayar. Nah, kalau itu sih minta umum bayaran, ya. Itu udah umum. Biasanya juga yang menyembelih dengan senang hati mereka kasih untuk ininya, untuk ya ini untuk upah buat yang nyembelih patungan. Iya, beli kan itu sampai dicacak, terus ntar beli plastik, sampai rapi, sampai distribusi. Kalau dari situ nggak apa-apa ya upahnya. Tapi kalau dari kepala atau kulitnya itu nggak boleh. Kebanyakan juga sekarang kalau di masjid kadang kopinya, airnya dari kas masjid. Nggak boleh. Masjid boleh ngeluarin korban, misalnya dari Baitul-Mal, ada pernah juga. Tapi bukan buat kopi, kan itu wakaf. Amal-amal orang tuh untuk sedekah. Jadi udah ambil aja dari pengkorban. Infak dari pengkorban ya. Itu boleh. Baik Habib, barangkali itu aja seputar pertanyaan hewan kurban. Nanti di kesempatan lain mungkin kita buatkan video khusus lagi seputar pertanyaan hewan kurban. Barangkali bagi yang belum terjawab pertanyaannya silakan di komentar aja nanti ya di YouTube kita, di channel kita Amroh TV. Gitu. Terima kasih buat Habib yang sudah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dari jamaah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Amin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati lagi. Mau dianterin ya.